itu saya tidak respect ya, sangat tidak respect ya. Apalagi itu Sadam itu suka counter-counter bapaknya. Ya sabarlah, jangan maulah dimanfaatkan musuh-musuh bapaknya. Tenang, santai aja. Kalau ingin meyakinkan bapakmu yakinkan di rumah, nggak usahlah di luar, expose di luar, apalagi diperalat oleh musuh-musuh bapakmu. Salam, Pak Paul. Shalom. Nggak bisa dibuka-buka tadi itu. Sudah, ya. Ya, saya begini Pak Paul, pendapat saya ya. Abi dengan sikap Abi yang seperti itu ya, lantang lah ya bicaranya. Saya pikir sekarang ini itu kompensasi dari kekecewaan penerapan hukum di Indonesia, ya kan? Ya kita sudah tahulah seperti apa hukum di Indonesia ini, tuh kan? Jadi ya udah, kita sendiri pun sudah sangat kecewa ya, putus asa dengan perlakuan diskriminasi yang selama ini, terutama dalam hal yang paling jelas itu kalau berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan agama parah sekali gitu loh. Nah, saya bahkan jadi penasaran dengan 300 ayat yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim ya. Apakah itu gerangan? Jadinya kan kita penasaran Pak Paul ya. Karena kalau katanya itu berpotensi membuat orang intoleran, radikal, teroris, ya bisa jadi gitu kan pertanyaan kita Pak Paul. Karena apa? Untuk sekelas Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang mengkomentarin tentang Saifuddin Ibrahim, usulannya atau permintaannya, ya kan, hanya itu ya dianggap penistaan agama, tanpa dia melihat bagaimana dengan UAS, bagaimana dengan Irene Handono, Mahanem Ali, banyak sekali 1 berbanding berapa loh Pak. Nggak mungkin lah sekelas Menko Polhukam tidak tahu apa yang viral di per-YouTubean. Nggak mungkin. Ya kan? Kok bisa itu tidak pernah sekalipun seorang Menko Polhukam mengkomentarin itu. Ya. Termasuk Muhammad KC dengan Yahya Waluni, tuntutan hukumannya perbandingannya 9 bulan dengan 10 tahun. Porsi kesalahannya sama-sama penistaan agama. Lebih parah malah kan, ada hate speech-nya kan? Betul, lebih parah. Lebih parah. Dia sebut ancam-ancam halal darah pernah itu loh. Halal darah berarti ancaman pembunuhan. Bukan hanya dia menghina, menista umat Kristen atau kekristenan, tapi juga mengancam nyawa. Dia halal darah. Halal darah itu kan artinya kan pembunuhan kan? Itu loh. Kenapa sekelas pejabat-pejabat itu tidak bisa toleran, tidak bisa fair dengan itu? Kalau memang hukum penistaan agama mau diberlakukan, berlakukan fair dong. Lakukan sama Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Ya kan? Banyak sekali. Di YouTube itu banyak sekali. Bukan hanya di YouTube deh Pak Paul, terang-terangan dari Toa, dari zaman dulu kita udah rasakan. Suara itu sampai ke kamar kita, sampai ke rumah kita. Bukan hanya di dunia maya. Kenapa seorang pejabat tidak bisa melihat itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Apa gerangan yang dari 300 ayat ini? Jadi gitu kan Pak Paul pertanyaan kita. Penasaran kita.
Kenapa? Kenapa seorang Menko Polhukam tidak bisa Pancasilais? Menurut saya tidak Pancasilais. Mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Sebagai guru. Halo? Lanjut Kak, lanjut. Ya. Ya, kalau memang yang namanya Pancasilais itu ya harus porsinya harus sama. Kan gitu. Kalau memang ada hukum penistaan agama mau diberlakukan, berlakukan pada semua orang, pada semua golongan, pada semua agama. Kan gitu. Masalahnya sekarang, kenapa hanya sama orang-orang non-Islam berlaku? Usulan saja pun jadi penistaan agama. Usulan Meliana saja untuk mengecilkan toa, itu pun penistaan agama. Kenapa? Apakah seperti yang katanya Pak Abi ini bahwa ada ayat-ayat itu berpotensi untuk membuat orang seperti itu, kan gitu, ya. Nah ini para pejabat di negara kita juga, saya juga sangat heran ya, sekelas Pak Mahfud yang profesor doktor ya Menko Polhukam, harusnya ya menurut saya harus sadarlah ya, beliau itu bukan hanya Menko Polhukam Islam ya, tapi Menko Polhukam Republik Indonesia. Yang pengisinya Republik Indonesia ini siapa? Ada beberapa agama. Semestinya itu harus fair dia. Kalau dia mengkomentari tentang Saifuddin Ibrahim, komentarin juga UAS, komentari juga Rizik, komentari semuanya itu sudah sangat banyak. Semua kita melihat. Ya. Kalau begini makin terjadi perpecahan. Bisa jadi nanti oke lah kita umat non-Islam ini takut-takutin. Tapi di balik itu bisa saja umat yang di mereka makin sadar. Kira-kira siapakah? Tuhan siapakah yang benar? Jadi gitu penasaran. Ya, terbukti zaman Ahok dulu banyak yang bertobat. Oleh karena peristiwa Ahok, ya kan? Jadi jangan katakan kristenisasi dituduh terus, kita dituduh terus. Lihat juga sikap mereka yang di sana. Situasi ini membuat orang jadi penasaran. Ya kan gitu. Jadi gitu loh maksud saya ya, mungkin ya Pak Jenderal perlulah memberikan penataran P4 atau Pancasila untuk para pejabat ini juga ya. Saya melihat tipis sekali jiwa Pancasilaisnya. Ya, nggak bisa memposisikan diri sebagai pejabat RI gitu loh. Apa tidak janggal melihat hukumannya si Yahya Waloni cuma 5 bulan. Muhammad KC ancaman 10 tahun. Ya kan? Aneh sekali gitu loh. Kita malu di dunia internasional. Saya yakin sih orang-orang di dunia sana, di Amerika, di Eropa, yang mungkin lebih humanis ya, pasti melihat kejadian ini. Belum tentu Indonesia membuat DPO terhadap Saifuddin Ibrahim, maka orang luar sana akan menyetujui, mengiyakan. Udah di depan mata itu apa yang akan dialami oleh Abi Saifuddin. Muhammad KC aja yang disabilitas begitu, yang nggak selantang Abi saat ini bisa penganiayaannya seperti itu, kan gitu. Itu mengenai itu ya. Kemudian mengenai anak-anaknya Abi ya, saya sih setuju seperti pendapat Malaikat tadi sama Pak Paul, bahwa bisa jadi dengan tidak hadirnya Pak
Abi Saifuddin di TV One mungkin juga dia menghindari memang kesannya sepertinya mau dibenturkan antara anak dan bapak, ya. Nah, dia menghindari itu. Dia nggak mau. Abi itu yang saya kenal sangat sayang sama anak-anaknya, sayang sekali. Ya, dia tidak akan mau dibenturkan dengan anak-anaknya apalagi disaksikan seluruh dunia ini di TV One. TV One mah nggak ada beban apa-apa, ya kan? Yang penting ratingnya naik kan gitu, ya kan? Tapi buat Abi itu beban, ya kan? Buat anaknya itu, saya pikir enggak. Ya, anak-anaknya yang 3 itu, ya, Abi aja yang sangat sayang sama anaknya yang 3 itu. Benar kata Pak Paul, ya. Anak-anaknya itu yang kita tahu, ya, itu sering disuplai kok sama Abi. Saking sayangnya Abi sama anak-anaknya itu. Ingat saja waktu dulu, sewaktu Abi berkasus hukum yang pertama, ya, anak-anaknya itu, terutama Saddam itu bisa kolaborasi sama musuh ayahnya, ya kan? Aneh kan? Ya, Bo, ya sabar dikit, entarlah. Haruskah saat itu juga lagi heboh-hebohnya bapaknya ada kolaborasi, ya? Ya, menurut saya agama tidak membuat kita untuk durhaka kok, ya. Jadi teringat kerajaan Majapahit jadinya, ya. Kalau saya sih begitu, maaf aja ya. Dengan anak-anaknya yang 3 itu saya tidak respect, ya, sangat tidak respect, ya. Apalagi itu Saddam itu suka counter-counter bapaknya. Ya sabarlah, jangan maulah dimanfaatkan musuh-musuh bapaknya. Tenang, santai aja. Kalau ingin meyakinkan bapakmu yakinkan di rumah, nggak usahlah di luar, expose di luar, apalagi diperalat oleh musuh-musuh bapakmu. Ya kan? Nggak usah gitu loh. Sebegitu sayangnya, ya, sampai sakit itu bertiga kemarin kena corona. Begitu sayangnya Abi itu mencarikan dokter, ya, mengobati itu 3 anaknya itu, ya. Agama seharusnya membuat orang makin sayang sama orang tuanya, bukannya makin ini ya, makin aneh gitu loh. Itu menurut saya, Pak Paul. Jadi saya sih tahu lah kenapa sikap Abi tidak mau diwawancara secara bersamaan dengan anaknya. Saya yakin ada faktornya itu. Dia nggak mau dibenturkan dengan anaknya, si Saddam itu. Tapi Saddam akan mau-mau saja. Sudah terbukti, ya, digandeng sama Moko Ginta, musuh bebuyutan bapaknya yang paling benci sama bapaknya. Dia mau kok. Apa salahnya agak sabar dikit. Bicara di rumah, kenapa harus keluar gandengan tangan sama musuh bapaknya yang memusuhi bukan Pak Abi ya yang musuhin Moko Gintanya yang sangat memusuhi Abi, ya. Itu saya 3 anaknya itu masih disuplai oleh Abi, tapi ya itulah balasannya, ya. Tapi ya kita berdoa sajalah untuk anak-anaknya yang 3 itu, ya, yang sudah dewasa itu, ya, karena agak aneh lah kalau menurut saya nggak berani terlalu jauh membicarakan apa yang saya tahu, itu aja. Ya, terima kasih Pak Paul.